Halo, perkenalkan nama saya Anggun Anggita Saputra dari kelas 2021A dengan NIM 221025001. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pemberlakuan periodisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi kali ini kita mempunyai dua pokok bahasan, yaitu periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita membahas tentang periodisasi pemberlakuan Undang-Undang NRI 1945. Nomor A, periodisasi 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 tentang penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 tentang penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat, sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat saja. Periode yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Tentang penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan bahwa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru dan untuk itu dibentuk suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1945 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.
Periode yang keempat adalah periode 5 Juli 1959 sampai sekarang tentang penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan pertama atau amandemen pertama. Perubahan atau amandemen UUD 1945 pertama dilakukan tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999 dalam sidang umum MPR. Amandemen tersebut menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Terdapat 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR, pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Untuk perubahan yang kedua atau amandemen 2, perubahan ini terjadi pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan UUD 1945 tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan serta tambahan dan perubahan 6 bab. Terdapat 8 perubahan penting, yaitu yang pertama, otonomi daerah atau desentralisasi. Yang kedua, pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Berikutnya, penegasan fungsi dan hak DPR. Yang keempat, penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, perluasan jaminan konstitusi hak asasi manusia. Yang keenam, sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri. Dan yang kedelapan, peraturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Untuk perubahan amandemen yang ketiga, berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2021 dalam sidang umum MPR. Terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Terdapat 10 perubahan mendasar, yaitu yang pertama, penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasarkan hukum berbasis konstitusionalisme. Yang kedua, perubahan struktur dan kewenangan MPR. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Yang keempat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Yang kelima, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketujuh, pemilihan umum. Yang kedelapan, pembaruan kelembagaan Dewan Pemeriksa Keuangan. Yang kesembilan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan serta penetapan Hakim Agung. Yang kesepuluh, pembentukan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, pembentukan Komisi Yudisial.
Dan untuk perubahan amandemen yang keempat atau yang terakhir, berlangsung dari tanggal 11 Agustus sampai 11 Agustus 2002 pada sidang umum MPR. Terdapat 13 pasal aturan peralihan, 12 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Syarat perubahan, terdapat beberapa syarat untuk melakukan perubahan pasal UUD 1945. Di antaranya, usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 dapat diadakan dalam sidang MPR bila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah serta alasannya. Yang ketiga, untuk mengubah pasal Undang-Undang 1945, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang 1945 dilakukan dengan persetujuan 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Yang kelima, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dilakukan perubahan. Begitulah adik-adik materi singkat tentang periodisasi dan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga di video kali ini kita sama-sama dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai negara kita sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon izin pamit. Sekian.